Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melihat dari hasil observasi dalam teks LHU kita tentang sistem kepengurusan pesantren. Saya Baidillah, saya Maulana Magdum. Terus saksikan video tanpa lama-lama, lihat topiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan umum tentang sistem pengurusan ini. Sistem pengurusan ini adalah sistem yang ada di setiap pondok pesantren di Indonesia. Mengapa selalu ada? Karena dengan adanya sistem pengurusan ini dapat membantu atau mempermudah pimpinan agar untuk menjalankan suatu program. Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab ini juga menerapkan sistem kepengurusan tersebut. Dan di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab terdapat beberapa bagian kepengurusan seperti pengurus kedisiplinan, keamanan, kesehatan, kepribadatan, pendidikan, kebersihan, dan perlengkapan. Di 7 kepengurusan ini terdapat job order masing-masing, yang mana job order 7 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sistem kepengurusan ini ada job ordernya masing-masing, seperti contohnya kedisiplinan dan keamanan, yaitu menegakkan yang tugasnya untuk menegakkan hukum dan tata tertib yang ada di pondok pesantren. Contohnya santri yang melanggar seperti berpacaran, merokok, kabur, terus merokok dan sejenisnya, itu akan digundul dan menghafal Al-Quran. Dan selanjutnya job order kebersihan, yang dimana pengurus kebersihan ini mengatur dan melihat jadwal piket santri juniornya. Kalau ada yang misalnya yang tidak piket, itu akan di jalan jongkok atau dicubit dan sejenisnya. Dan kepengurusan kesehatan yang melihat dan mengecek satu persatu kamar, apakah ada yang sakit yang diantarkan ke ponpes tersebut, dan mengasih obat atau memberikan makanan sesuai jadwalnya masing-masing. Kalau santri tidak ke pokestren, maka akan dihukum digundul. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dari penjelasan Maulana Magdum. Nah, lanjut ke kepengurusan pendidikan dan kepribadatan. Pengurusan kependidikan dan kepribadatan adalah salah satu pengurus yang dengan satu lingkup yang sama, yaitu di sekitar masjid atau yang berkaitan dengan ibadah, teman-teman. Contohnya seperti kepribadatan adalah memastikan seluruh santri junior untuk mengikuti jemaah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, dan sedangkan kalau kependidikan adalah mengabsensi ke semua santri junior untuk mengikuti sorogan atau pengajian kitab di masjid ataupun di luarnya. Jika ada santri yang melanggar, tidak mengikuti jemaah atau tidak mengikuti program kependidikan, maka mereka akan disanksi dengan hal yang sama, yaitu mungkin digundul ataupun menghafalkan Al-Quran di depan masjid sambil berdiri, ataupun pelanggaran atau sanksi sejenisnya, teman-teman. Lanjut ke keperlengkapan. Nah, pengurus perlengkapan adalah satu pengurus yang job ordernya itu adalah mengawasi sistem, contohnya sistem dari pipa air, kelistrikan, dan lain-lain, atau sistem dari fasilitas yang ada di pondok pesantren. Nah, kerjanya dia adalah, atau tugasnya adalah memperbaiki sistem dan memastikan sistem pipa air atau yang selainnya itu baik dan terjaga, dan memastikan untuk santri junior atau santri yang lain menjaga sistem pompa air ataupun yang lainnya, teman-teman. Nah, di sini tidak ada pelanggaran tentang santri junior karena dia tidak mendidik santri junior, teman-teman. Kita lanjut ke deskripsi manfaatnya. Manfaat dari sistem kepengurusan pondok pesantren ini adalah salah satu kemudahan bagi pimpinan pondok pesantren untuk menjalankan namanya program yang telah dilakukan oleh para pengurus. Jadi dengan adanya keputusan ini, program lebih lancar berjalan, dan dengan adanya ini, ketika kita menjadi pengurus, kita akan menjadi seorang senior yang bisa mengayomi adik kelas kita untuk saling berbagi atau saling baik sesama mungkin. Dan kita jadi pengurus, dengan adanya sistem pengurusan, kita akan bisa melatih bagaimana cara menjadi senior yang baik atau pemimpin yang baik bagi adik-adik kita, teman-teman. Itu mungkin jadi dari saya, teman-teman. Mungkin cukup dari laporan observasi kita tentang sistem kepengurusan pesantren yang ada di setiap pesantren di Indonesia. Saya Baidillah, Saya Maulana Magdum. maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.